Pemirsa, menduga hasil swab tidak valid, puluhan warga Jalan Gajah Mada Jember, Jawa Timur mendatangi tempat pemakaman umum Jalan Gajah Mada Jember karena ingin membongkar paksa makam keluarganya yang divonis COVID-19. Ratusan warga Jalan Gajah Mada Jember ini akan membongkar paksa makam Rosidi di TPU Jalan Gajah Mada yang divonis kematiannya karena COVID-19 oleh tim medis Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Namun menurut keluarga, hasil tes tersebut janggal lantaran tidak ada nomor registrasi dan diterbitkan oleh Rumah Sakit Bina Sehat yang tidak memiliki alat swab dan hanya ditandatangani oleh seorang bidan Rumah Sakit Bina Sehat. Padahal di Jember, alat swab hanya ada di Rumah Sakit Dr. Subandi dan Jember Klinik. Dari hasil surat ini, Mas. Ini dari surat Bina Sehat tidak tertera register dan itu penyampaiannya akan kita perbaiki tadi katanya. Baru ada masalah mau perbaiki. Sudah telat. Kan telat gitu loh, Mas. Ya. Yang kedua, ini dari mana dan tidak dijelaskan. Begitu saya tanya tentang masalah tanda tangan, seorang AMD pun bisa untuk mendatangani surat swab ini. Beruntung, aksi warga dapat dicegah oleh Muspika Kaliwates bersama Banser di rumah duka. Hingga warga pun tidak jadi membongkar makam almarhum Rosidi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 28 orang terkonfirmasi COVID-19 di Tegal, Jawa Tengah, di mana sebagian besar merupakan petugas medis. Padahal dalam 2 bulan terakhir, Tegal menjadi wilayah zona hijau. Setelah 2 bulan menyandang predikat zona hijau, kini tercatat 28 orang ternyata terkonfirmasi COVID-19 di Tegal, Jawa Tengah. Hasil ini berdasarkan swab test pada 30 Juli hingga 6 Agustus lalu. Ini merupakan peningkatan yang signifikan. Wakil Wali Kota Tegal mengatakan sebagian besar yang terkonfirmasi COVID-19 adalah tenaga medis dan tidak semuanya warga Tegal. Dengan penambahan kasus COVID-19 ini, pemerintah Kota Tegal akan menggelar rapid hingga swab test secara rutin. Karena kita melihat perkembangan yang luar biasa itu, makanya kita melakukan swab massal. Hampir 779 orang kita tracing. Diketahui Tegal menjadi kota pertama yang menerapkan lockdown saat pandemi COVID-19 yang tengah meningkat pada akhir Maret lalu. Ada 49 titik yang ditutup pemerintah Kota Tegal untuk memutus penyebaran COVID-19. Setelah 2 bulan lockdown, pemerintah Kota Tegal mengakhiri PSBB dan membuka seluruh akses. Bahkan Tegal sempat menjadi satu-satunya kota di Pulau Jawa yang nihil kasus konfirmasi COVID-19 pada akhir Mei lalu. Kini kasus COVID-19 kembali ditemukan setelah 2 bulan mengakhiri masa PSBB. Meski demikian, pemerintah Kota Tegal memastikan semua fasilitas umum dan sekolah tetap berjalan. Selain itu, mereka juga tidak berencana memberlakukan PSBB agar roda ekonomi tetap berjalan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemerintah akan memberikan penghargaan berupa santunan dan tanda penghargaan bintang jasa kepada tenaga medis yang gugur dalam menangani COVID-19. Menko Polhukam menyatakan pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga tenaga medis yang gugur saat menangani COVID-19 senilai 300 juta rupiah. Di luar insentif yang sifatnya rutin, pemerintah juga akan memberikan santunan dan tanda penghargaan yang biasa disebut sebagai bintang jasa. Ya, santunan itu diberikan kepada setiap dokter atau tenaga medis tanpa dibedakan apakah dokter spesialis, apakah itu dokter umum, ataukah itu tenaga medis biasa. Kalau meninggal, pemerintah menyediakan santunan 300 juta. Menyediakan santunan 300 juta. Dan itu langsung diberikan kepada keluarga dan dalam waktu yang cepat. Dalam bentuk uang. Jadi
Apakah itu perawat atau dokter, kalau sudah meninggal itu kita tidak membedakan hierarkinya, ini spesialis apa hanya tenaga perawat atau dokter umum, itu sama 300 juta rupiah gitu. Itu yang disediakan oleh pemerintah. Jelang pembelajaran tatap muka, 4 guru SMP di Surabaya, Jawa Timur justru dinyatakan positif COVID-19. Deteksi tersebut berdasarkan hasil rapid dan swab massal yang digelar Pemkot Surabaya jelang dibukanya sekolah tatap muka untuk tingkat SMP. Jelang kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah untuk pelajar SMP, pemerintah Kota Surabaya menggelar tes kesehatan terhadap para guru. Hasilnya, dari 748 guru di 14 SMP di Surabaya yang telah mengikuti rapid test di Gelora Pancasila 3 Agustus lalu, 65 guru dinyatakan reaktif. Dari hasil tes swab kepada 65 orang guru, 4 guru positif COVID-19 dan diisolasi di Asrama Haji Surabaya selama 14 hari. Sementara rencana dibukanya kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah untuk siswa SMP di Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih terus mengevaluasi sebelum diberlakukan. Memang ini sekarang masih dievaluasi dan dilakukan simulasi, ya kan, masih berlanjut sampai sekarang, ya kan. Nantinya dari hasil tersebut akan dirapatkan oleh tim Satgas COVID Kota Surabaya untuk menentukan mana-mana saja atau seperti apa pola pembelajaran tatap muka ini. Karena kan memang tidak begitu mudahnya aja hanya guru yang akan dilakukan tes, tapi kita juga melihat keluarganya, orang tuanya seperti apa, ya kan. Kita juga tracing si murid ini keluarganya seperti apa, apakah di kawasan yang terdampak COVID. Nah, itu kan masih dibutuhkan penilaian-penilaian lebih oleh Satgas COVID Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berencana membuka sekolah tatap muka di 21 SMP yang terdiri dari SMP negeri dan SMP swasta yang ada di 5 wilayah Surabaya dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah disimulasikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Hari ini DKI Jakarta kembali mencatat rekor penambahan kasus COVID-19 dengan 686 kasus. Dengan demikian, kini jumlah kasus COVID-19 di ibu kota mencapai 25.287 orang. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara terdapat 71 kasus positif aktif COVID-19. Jumlah suspek aktif 28 orang dan kontak erat aktif 126 orang. Di Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, ada 60 kasus positif aktif COVID-19. Suspek aktif 218 orang dan kontak erat aktif 195 orang. Masih dari Jakarta Utara, pemirsa, di Kelurahan Lagoa Koja terdapat 53 kasus positif aktif COVID-19. Suspek aktif 24 orang dan juga kontak erat aktif sebanyak 25 orang. Di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, kasus positif aktif sebanyak 50 orang. Suspek aktif 92 orang dan kontak erat aktif 18 orang. Di Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ada 48 kasus positif aktif COVID-19 dengan 19 orang suspek aktif dan 25 orang kontak erat aktif.
Pemirsa, hidup dan tinggal di bawah kolong tol terpaksa dijalani untuk menyambung hidup. Tidak terkecuali bagi warga di bawah kolong tol Papanggo. Mengandalkan hasil memulung, mereka mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan ibu kota. DKI Jakarta merupakan magnet bagi masyarakat pendatang untuk mengais rezeki. Hidup dan tinggal di bawah kolong jembatan pun terpaksa dijalani untuk berteduh. Tidak terkecuali bagi warga di bawah tol Papanggo, Jakarta Utara yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung. Menjaga warga dari penularan virus corona, MNC Peduli bersama Yayasan Kumala melakukan penyemprotan disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh, dan membagikan masker kepada warga kolong tol ini. Kita mensterilisasi lingkungan kolong tol ini supaya insya Allah terhindar dari virus COVID gitu ya, Mbak. Supaya mereka juga terbebas dan mereka tenang juga gitu menjalani aktivitas, Mbak. Harapannya tentu agar kita bisa membantu mendistribusikan masker kain kepada masyarakat yang sehat, agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain. Selain itu, untuk membantu meringankan beban warga, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia juga menyalurkan makanan siap saji untuk disantap bersama. Sangat kurang banget untuk hari-hari. Atas bantuan ini kita terima kasih. Karena sangat membantu warga-warga yang di kolong tol ini ya, bagi masa pandemik gini kan. Mari kita bersama MNC Peduli berbagi kepada sesama. Tidak hanya membantu pelaku UMKM untuk bisa bertahan di tengah pandemi, tapi juga dapat meringankan beban warga yang terdampak mewabahnya virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.